Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Basa Basi, bahas santai tapi berisi. Bersama saya Angel di ICO, Info Cibitung Official. Sebuah ruang obrolan yang hadir untuk menemani, berbagi cerita dan membahas berbagai topik dengan suasana yang santai namun tetap penuh makna. Di Basa Basi kita percaya bahwa obrolan sederhana bisa melahirkan ide, cerita, bisa membawa wawasan dan setiap sudut pandang selalu punya nilai untuk didengar. Karena terkadang dari percakapan yang ringan justru lahir pembahasan yang paling berkesan. Jadi duduk yang nyaman, nikmati momennya dan mari kita mulai obrolan hari ini. Karena di Basa Basi kita bahas dengan santai tapi berisi. Selamat menikmati dan selamat bergabung bersama ICO, Info Cibitung Official. Selamat datang di program Basa Basi, bahas santai tapi berisi. Bersama Info Cibitung Official menghadirkan obrolan ringan, inspiratif, dan penuh makna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang sahabat ICO dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Angel hari ini bersama kalian. Dan juga hari ini saya kedatangan bintang tamu spesial yang pastinya warga Cibitung semuanya pasti kenal. Dan yang pastinya kita kedatangan Bapak Camat kita, Bapak Encun Sunarto SEMM. Bapak terima kasih banyak sudah hadir di Info Cibitung Official pada siang hari ini. Bagaimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, karena kemarin Bapak sempat ada sedikit mungkin terlalu kecapean karena memang tugasnya beliau yang sangat padat ya Bapak ya. Jadi begini Bapak, terima kasih sudah hadir di podcast Info Cibitung Official. Jadi suara kita hari ini adalah suara warga yang untuk menyampaikan pesan, jadi untuk menyampaikan aspirasi, keluhan sekaligus mendapatkan jawaban langsung dari Bapak Camat selaku Bapak Camat kita di Cibitung. Jadi untuk yang pertama Pak, jadi untuk satu pertanyaan yang pertama itu kita ada pembahasan yang pasti sering Bapak dengar, yaitu terkait jalan rusak Bapak. Jadi jalan rusak itu sepertinya menjadi momok tersendiri di warga Cibitung sepertinya Bapak ya. Itu bagaimana Bapak? Contohnya seperti di SMA Negeri 1 Cibitung yang notabene adalah akses jalan sekolah, akses jalan penduduk setempat gitu. Terus ada juga di sepanjang Bosih Raya, di daerah Rawalele, pokoknya keluhannya warga pasti jalan rusak gitu Bapak. Bagaimana pendapatnya Bapak sendiri tentang hal itu Bapak? Ya, terima kasih ya, hari ini saya diundang oleh Info Cibitung Official. Ya, terima kasih ya, ini momen langka juga nih ya, momen sejarah juga saya bisa hadir di sini. Terima kasih. Silaturahmi yang pasti mungkin ini bisa jadi obrolan santai dan bisa komunikasi langsung dengan masyarakat luas. Benar. Khususnya di masyarakat Kecamatan Cibitung. Tadi terkait yang tadi Mbak Angel tanyakan terkait beberapa infrastruktur kita yang memang sekarang ini rusak. Perlu saya sampaikan dulu ya. Kita secara umum dulu saya sampaikan bahwa kita ini Cibitung ini salah satu kecamatan di Kabupaten Bekasi dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Cibitung ini termasuk daerah yang ada di tengah ya, di tengah-tengah Kabupaten Bekasi. Kita ada di garis tengahnya Kabupaten Bekasi. Cibitung sendiri kita terdiri dari 6 desa dan 1 kelurahan. Nah, jumlah penduduk di Cibitung ini cukup besar, Mbak Angel. Iya. Ya, kita punya penduduk ini sekitar 300.000 lebih lah. Wow, 300.000 lebih. Terutama yang paling padat itu di Wanasari. Di Wanasari itu bisa mencapai sekitar 130.000-an. Dengan penduduk yang besar ini tentunya berbagai macam problematika, berbagai macam permasalahan seringkali muncul. Ya, permasalahan infrastruktur yang tadi Mbak Angel sampaikan di kita, terutama jalan-jalan yang rusak. Tadi difokuskan terhadap jalan yang di samping SMA 1 Cibitung ya. Iya, sama Negeri 1 Cibitung. Ya, jadi memang SMA Negeri Cibitung itu memang berdiri di atas tanah Pasos-Pasum dari perumahan Villa Mutiara Villa Mutiara Wanajaya gitu ya. Jadi di sekitarnya berarti fasilitasnya itu dulu fasilitas Pasos-Pasum dari perumahan Villa Mutiara Wanajaya. Jalan yang rusak di situ memang kita kemarin sempat terkendala karena memang serah terima Pasos-Pasum
dari pengembang ke pemerintah itu agak lambat ya, walaupun di situ perumahan situ udah sekitar berapa tahun ya, 15 tahun mungkin ya, sekitar 15 tahun penyerahan pasos-pasumnya terlambat. Tapi alhamdulillah tahun ini ya, baru kemarin juga kita sempat diundang oleh Pemda, tempat diundang oleh Dewan untuk penyelesaian serah terima pasos-pasum. Dan alhamdulillah juga di tahun ini ya, di tahun 2027 pembangunan jalan di samping SMA 1 Cibitung itu menjadi prioritas satu ya, prioritas utama dalam musrembang, musyawarah rencana pembangunan dari Desa Wanajaya, karena memang wilayahnya itu di Wanajaya ya. Iya, di Wanajaya. Ya, itu masuk ke dalam prioritas pertama ya, prioritas satu lah ya. Mudah-mudahan ketika tidak ada kendala lagi terhadap penyerahan pasos-pasum, pembangunan ini segera dilaksanakan. Ya. Oh, begitu. Tapi kalau untuk itu untuk di daerah Semaci ya, jadi SMA 1 Cibitung. Kalau untuk sepanjang jalan nih Bapak, jadi warga mengeluhkan dari jalan Underpass Cibitung sampai dengan pertigaan ke arah Fitra Haniyah ya, RNI, itu benar-benar banyak sekali jalan rusak yang luar biasa banyak memakan korban Bapak. Dan setelah diperbaiki hancur lagi karena mungkin ada truk-truk besar yang lewat atau bagaimana gitu Bapak. Ya, itu jalannya namanya Jalan Bosi ya. Jalan Bosi Raya. Benar sekali. Jalan Bosi Raya itu membentang dari mulai masuk dari Pasar Induk Cibitung, lewat underpass sampai persis di depan Fitra Haniyah itu ya. Pertigaan itu Bapak. Fitra Haniyah ya. Itu beberapa kali memang sudah dilakukan pembangunan tapi belum menyeluruh pembangunannya, baru perbaikan kecil dan mengakibatkan sering rusak kembali ya. Ini diakibatkan drainase kita memang, kita akui memang drainase kita kurang baik, tapi juga pemerintah tahun kemarin juga sudah melakukan pembangunan drainase di depan perumahan Gramapuri itu ya. Iya, Gramapuri. Sebelah sana itu perumahan Pondok Tanamas. Sudah mulai kita sampai sejalan Selang Cau sudah dilakukan pembangunan drainase. Tinggal menunggu lanjutan drainase. Dan alhamdulillah juga di tahun ini saya bawa juga nih datanya. Takut salah. Bapak luar biasa loh bawa data. Salah ya. Iya benar ada di tahun ini kita ada rekonstruksi jalan ya. Dapat nih pembangunan jalan di Jalan Bosi. Sepanjang Jalan Bosi tersebut Jalan ya Bapak Bosi, ya. Jalan Bosi tahun ini ada lanjutan pembangunan jalan ya, yang nilainya lumayan cukup tinggi ya, cukup banyak ya nilainya. Mana nih nanti ya sambil saya cari deh ya. Iya, boleh Bapak. Tahun ini ada, termasuk drainasenya juga, lanjutan pembangunannya juga ada ya. Ini dia peningkatan Jalan Wanasari Kampung Utan, Jalan Bosi Raya senilai 2,8 miliar itu. Wow, berarti memang sudah ada rencana perbaikan ya Bapak ya? Tahun ini kalau memang tidak ada kendala-kendala, tahun ini akan dilakukan pembangunannya itu ya, termasuk drainasenya juga. Iya, jadi untuk masyarakat Cibitung, seluruh Cibitung, Wanasari, Wanajaya, jadi harap bersabar. Jadi bagaimanapun kondisi Cibitung, Bapak sedang bekerja, jadi tidak bisa langsung instan satu hari jadi ya Bapak ya. Semua itu butuh proses, butuh kerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat juga, jadi tidak langsung disulap gitu langsung jadi itu jalanan Bapak ya. Jadi harap sabar untuk warga-warga Cibitung. Kemarin sempat kita terima masukan itu jalanan gimana ya, semuanya itu ada sistemnya, semua ada aturannya, dan yang penting Bapak Encun selaku Bapak Camat kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah tersebut ya Bapak ya. Kita tepuk tangan dulu buat Bapak kita. Bapak luar biasa. Mungkin kemarin sempat kurang sehat karena memang terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan ya. Sedangkan warga kita tidak sabar, bisanya hanya berkomentar tanpa tahu
sedangkan Cibitung itu ada terdiri dari berapa ratus penduduk, berapa ratus ribu bahkan ya Bapak ya. Betul. Begitu. Jadi harus bersabar untuk warga Cibitung, untuk perbaikan-perbaikan jalan pasti akan segera diatasin. Oke Bapak, untuk selanjutnya ini ada juga kemarin dapat kabar, jadi lampu PJU Bapak. Jadi lampu PJU di sepanjang jalan underpass Cibitung sempat mati sudah agak lama dan karena wilayah tersebut mati nih Bapak. Jadi banyak sekali tindak kejahatan yang ada di underpass Cibitung Bapak di saat lampu mati tengah malam tuh Bapak. Itu bagaimana Bapak solusinya? Lampu jalan itu menjadi kewenangannya Dinas Perhubungan ya. Kita selalu berkoordinasi. Iya, benar. Kita terus sampaikan beberapa titik-titik lampu yang rusak untuk segera diperbaiki gitu ya. Dan misalnya ada titik lampu penerangan jalan yang belum ada, kita juga bersurat melalui Musrenbang kita sampaikan. Melalui pokok pikiran Dewan juga kita sampaikan agar lampu-lampu ini segera diadakan gitu ya di jalan yang belum ada, dan yang masih rusak biar segera diperbaiki. Jadi kalau lampu itu ada dua Mbak. Jadi ada yang menjadi tanggung jawab di SUB yang di sepanjang jalan kabupaten, ada yang menjadi tanggung jawab Dinas Perkimtan yang masuk ke jalan-jalan lingkungan. Untuk di tahun ini pun kita juga dapat juga nih Mbak ya, dapat juga pembangunan titik lampu-lampu jalan. Untuk di tahun ini insya Allah juga ada, nanti titik-titiknya juga kebetulan nggak ini sama saya nanti. Oh ini ada nih ya, di Perkimtan untuk tahun ini kita juga mendapatkan lampu PJU ya single stang wilayah Kecamatan Cibitung senilai 1,5 miliar nih. Makanya luar biasa. Ya terus juga untuk pemasangan lampu yang tiang botol juga kita dapat sekitar nilai sekitar 600 juta menurut pagu anggaran yang kami terima ya. Itu lumayan banyak ya. Mudah-mudahan di tahun ini banyak jalan yang sudah benar-benar terang lah gitu ya untuk tahun ini. Iya, jadi PJU adalah salah satu kemarin sempat salah satu dikeluarkan warga karena banyak tindak kejahatan karena lampu penerangan sangat minim. Tapi ini juga sudah diupayakan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya ya. Ini juga sudah diupayakan, sudah masuk dalam agenda jadi kerja. Harus agenda Bapak sendiri. Jadi waiting list, jadi harap bersabar karena PJU lampu jalan yang bagus itu tidak bisa langsung sehari jadi ya Bapak ya. Sudah kita usulkan dan alhamdulillah di tahun ini tahun 2006 menurut pagu anggaran yang kita terima termasuk tadi perbaikan jalan Bosi ya, lampu PJU itu masuk ke dalam rencana kegiatan di tahun 2026 ini ya. Juga ada beberapa titik-titik nih ya. Untuk di tahun 2026 ini kita Kecamatan Cibitung itu mendapat kucuran anggaran ya, pagu anggaran yang kita terima untuk belanja pembangunan itu senilai 44,3 miliar. Wow, luar biasa itu, tapi ya. tersebar tuh, di seluruh wilayah Kecamatan Cibitung, terbagi atas 1 kelurahan dan 6 desa. Ada sarana olahraga yang diperbaiki, ada sekolah-sekolah yang rusak, ada jalan-jalan yang rusak, drainase, ada normalisasi kali. Nah, ini juga kan menjadi sangat penting karena memang di Cibitung ini kita termasuk daerah yang rawan banjir ya Bapak banjir ya. Dan itu banjirnya kiriman ya Bapak ya. Saya nggak bilang kiriman ya sebenarnya ya. Banjir itu memang datang kadang-kadang hujannya di mana banjirnya di kita ya. Kadang di Cibitung itu panas terik tahu-tahu ada genangan air gitu. Ya karena memang kita kan dialiri oleh 3 sungai besar ya. Ada Sungai Sadang, ada Kali Cangkring, ada Kali Srengseng ya, yang membelah kita dan semuanya bermuara ke kali sungai kanal kita di Cibel itu semuanya bermuara. Selagi Cibel masih menampung, saya rasa air mengalir. Ya, cuma memang dihambatnya itu tadi banyak kali-kali alam yang sedimennya sudah naik dan perlu dilakukan normalisasi, dan itu sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan dan pemerintah sudah lakukan itu. Nah, itu Bapak, sungai nih Bapak. Ini sungai itu adalah jadi masyarakat itu maunya nggak mau banjir tapi buang sampah sembarangan Bapak. Itu bagaimana mengatasi mindset kita sebagai warga Cibitung. Jadi gini, kalau ada banjir yang disalahin pemerintah, sedangkan di saat ada beberapa rekaman CCTV yang sudah terpantau, itu buang sampahnya di sungai semua Bapak. Itu bagaimana untuk cara menormalisasikan warga biar tidak
buang sampah sembarangan di Iya. sungai begitu Bapak. Ya, ini Untuk terima kasih kesadaran, juga ya. kesadaran masyarakat tuh harus penting Siap, gitu. ya. Di kesempatan yang baik ini juga saya menghimbau juga nih kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Cibitung, apalagi yang ada di aliran sungai Bantaran gitu ya, sungai, iya, yang benar ada sekali. di sekitar aliran sungai, tolong sama-sama kita jaga sungai kita gitu ya, jangan buang sampah sembarangan gitu ya, Benar. dijaga. Nanti akhirnya akibatnya ke kita. Kalaupun Benar misalnya sekali. sampah yang mengalir ke hilir, nanti kasihan saudara-saudara kita yang Yang di di hilir hilir juga pasti nanti akan banjir. kebagian juga. Benar Jadi mari kita juga. jaga sama-sama, dan pemerintah sudah melakukan normalisasi. Kita juga tahun kemarin sudah melakukan ini, Mbak. Kita sudah dapat bangunan itu 2 jembatan ya, Iya. jembatan di Pasar Rengas itu Iya, kan. itu luar ada biasa, 2 Bapak, udah. itu. Dulu itu kan kalau saya menyebutnya itu jembatan kaki 3 itu. Iya. Ya. Karena memang tengahnya itu ada tiang Ada ya, tiangnya ada tiang yang penyangga. untuk menghambat Jadi itu ya, kalau Bapak. banjir itu Semua udah nyangkut semuanya di nyangkut situ. di situ Jadi ya. banjir semua Iya, di situ. ada kain, ada spring bed, Iya, ada benar-benar. kayu. Bahkan spring bed aja dibuang di sungai, Bapak. Jadi kadang Nyangkut di situ. Kadang begini, kadang kesadaran Iya. masyarakat kita juga masih minim, Iya. Bapak. Jadi makanya untuk menghindari banjir ada baiknya kesadaran kita sebagai warga masyarakat Iya. Cibitung harus dipupuk. Jadi Iya. kebersihan ada sebagian dari iman, jangan buang sampah sembarangan karena banjir itu juga ulah dari manusia kita Ya, sendiri sebenarnya. Jadi itulah kita sama-sama, yuk bersama kita rubah pola-pola hidup kita yang tadinya tidak baik, tidak sehat ya, kita rubah supaya apa? Supaya kita tetap menjaga lingkungan kita dengan baik. Iya. Ya, satu lagi tadi terkait Iya. jembatan, kita sebenarnya punya 2 jembatan kaki 3 tadi itu ya. Iya. Yang pertama di dekat Pasar Rengas dan Di sudah Pasar kita perbaiki. Yang kedua itu di dekat perumahan Permata Regensi. Dan kemarin tahun ini ya, tahun kemarin akhir tahun kemarin sudah diperbaiki juga, Iya, sudah beres juga. luar Dan biasa. satu lagi kita punya jembatan masih namanya jembatan di Salebar. Di mana itu, Bapak? Salebar itu deket masih di Kali Sadang, di RW 07 Wanajaya. Ya, itu jembatannya sebenarnya bukan kaki 3, cuma Jembatannya memang kecil itu jembatannya mungkin ya? kecil, sudah Iya. agak turun, dan itu sudah kita lakukan juga beberapa, kita bersurat, kita berkoordinasi dengan pihak terkait, dinas-dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan jembatan itu. Kalau itu sudah selesai, seluruh yang menghalangi itu di Kali Sadang itu Sadang. saya rasa sudah Sudah tertangani lah. Ya. Alhamdulillah, luar biasa Bapak loh. Boleh dong minta tepuk tangannya ya. Nah, ini tadi kita sudah berbicara tentang jalan rusak, drainase, dan sekarang memang sudah masuk waiting list untuk perbaikan begitu ya Bapak ya. Dan untuk selanjutnya ini ada tahun di mana sekarang adalah pendaftaran murid baru Bapak. Oh ya. PPDB ya, PPDB ya. di mana ada SD, SMP, SMA negeri. Ya. Dan kebetulan ada beberapa tindak seperti menghindari tindak apa sih namanya, pencaloan apa ya? Oh, jadi iya. jadi kalau untuk setahu saya negeri ada, saya juga nggak tahu, tapi ada warga yang mengeluhkan bahwa untuk masuk negeri selain dari bebunge, tapi juga ada dikenakan uang gitu ibaratnya Bapak, biaya gitu untuk masuk gitu. Bagaimana memonopoli supaya itu tidak terjadi Bapak di SMP, SD, SMA negeri di wilayah Cibitung Bapak? Ya. Sebelum dibuka pendaftaran murid baru ya, Iya, murid baru PPDB PPDB. itu kita sudah sering sampaikan lewat rapat-rapat dengan para kepala sekolah ya di berbagai sekolah negeri, terutama di wilayah Kecamatan Cibitung, baik SD, SMP maupun SMA ya. SMA negeri, kita sering sampaikan bahwa kita harus menghindari pola-pola itu ya, pungli-pungli yang mungkin terjadi, iya, itu benar sekali. janganlah ya. Saya ini betul ya, menghimbau betul supaya kegiatan-kegiatan yang tidak dibenarkan itu tidak terjadi di kita ya. Sejauh ini kami juga terus memantau pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru yang ada di wilayah Kecamatan itu dapat berjalan dengan baik, dan persyaratan-persyaratan itu kan biasanya dimulai dari kartu keluarga, Iya, akte, gitu ya, dokumen-dokumen keluarga ya. dokumen kependudukan. Kami buka tiap hari tuh di kecamatan, bahkan tiap hari rame itu ya, rame, kita layani dengan baik. Kita juga buka di Kelurahan Wanasari untuk membantu jangan sampai terjadi penumpukan ketika masyarakat
meminta pelayanan ya Iya, di benar kecamatan. sekali, Sudah kita buka Bapak. 2 tuh, yang tadinya hanya di kecamatan saja, sekarang kita buka juga di Wanasari untuk apa ya, untuk melayani masyarakat Kecamatan Cibitung yang begitu banyak ya, begitu iya. banyak ya. Jadi ada 2 pelayanan kependudukan yang sudah bisa diakses dan sudah kita buka setiap hari kerja. Baik Bapak, jadi untuk para orang tua di rumah yang anaknya sudah mau masuk pendaftaran PPDB, sekarang sudah zamannya online digital ya Bapak ya. Untuk melengkapi dokumen-dokumen resmi, entah akte, entah KK, silakan datang ke kecamatan dan itu yang pastinya gratis, dan tidak dipungut biaya apapun karena setahun ini benar-benar untuk identitas itu benar-benar sangat diteliti Bapak. Jadi untuk akte, KK, mungkin KIA, itu semuanya bisa datang ke kecamatan dan itu gratis tanpa dipungut biaya apapun gitu. Jadi buat para orang tua, ayo jangan males-males untuk urus identitas karena kadang kalau mau masuk sekolah nih Bapak ternyata ada satu yang identitasnya kan karena semua sekarang beralih ke digital Bapak ya. Jadi mungkin KK yang lama diganti KK yang baru yang barcode ya yang digital. Cuman kadang ada beberapa para wali murid yang bilang yang penting saya punya kakak biarpun itu kakak lama gitu. Kadang suka seperti itu gitu. Makanya ada baiknya silakan diperbaiki di kantor kecamatan atau di Kelurahan Wanasari. Kita sudah buka 2 tempat pelayanan untuk masyarakat Kecamatan Cibitung. Iya, jadi ada baiknya untuk seluruh orang tua yang mendaftarkan anaknya untuk tidak malas untuk mengurus seluruh dokumen perlengkapan pendaftaran dan itu di kantor kecamatan gratis tanpa dipungut biaya apapun ya Bapak ya. Betul. Baik Bapak, dan satu lagi Bapak, ini setelah ini bulan Juli, Agustus sebentar lagi kita akan masuk ke era pilkada Bapak. Pilkades. Pilkades, mohon maaf, pilkades. Jadi bagaimana caranya supaya warga itu tidak menghindari polemik yang ada. Kadang kan ada, ini kubu yang di sini, kubu yang di sini. Ada juga beberapa kali karena tidak ada tahu-tahu bentrok gitu. Bagaimana Bapak untuk menghindari polemik tersebut, Bapak? Betul ya. Di tahun ini ya ada 2 agenda demokrasi yang dilaksanakan tadi ya. Selain pilkades, kemarin kita baru saja melaksanakan pengisian anggota BPD. Oh gitu. Jadi ada BPD itu, kalau di desa itu ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa itu ya, Badan Perwakilan Desa. Jadi kemarin sudah pengisiannya lewat itu juga sama, lewat pemilihan secara langsung tapi melalui tokoh-tokoh masyarakat. Jadi alhamdulillah pengisian anggota BPD sudah dilaksanakan dengan baik ya. Sedikit ada dinamika ya, saya pikir itu memang berdemokrasi itu pasti ada dinamikanya. Dan benar Bapak. Itu tandanya masyarakat sudah dewasa dalam menghadapi demokrasi. Itu sudah selesai dan ke depan kita menghadapi kegiatan pemilihan kepala desa. Perlu diketahui di Kecamatan Cibitung ini dari 6 desa yang ada ya, ada 5. Ada 5 yang akan melaksanakan kontestasi pilkades. Ya. Yang 1 sudah tuh ya. Desa Kertamukti sudah dilaksanakan 3 tahun yang lalu dan masa berlakunya masih panjang. Untuk 5 desa ini ada Desa Cibuntu, Desa Wanajaya, Desa Sukajaya, Desa Sarimukti dan Desa Muktiwari yang akan melaksanakan kontestasi pilkades. Dan tahapannya pun sudah berjalan. Ya, panitianya sudah dibentuk ya, dan panitia sekarang sudah mulai kerja nih ya, kerja melaksanakan tahapan-tahapan pilkades sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan ini biasanya pada saat-saat pilkades ini kan suhu politik memanas nih ya. Iya benar Pak. Ada di masyarakat kubu, kadang ada yang memprovokasi Bapak ya. Jadi kubu ini Saya berharap ke depan, saya yakin masyarakat Cibitung adalah masyarakat yang pintar, masyarakat yang cerdas, bisa dapat berdemokrasi dengan dewasa, dapat berdemokrasi dengan baik, sehingga pelaksanaan pilkades ini dapat berjalan dengan baik. Kalau pemilihan itu udah biasa ya. Kalau sekarang ini kan kepala desa ini di undang-undang yang baru ini masa berlakunya 8 tahun. Iya, 8 tahun Bapak. 8 tahun ya. Yang dulu kan 6 tahun. Sekarang di undang-undang yang terbaru masa berlakunya 8 tahun. Kalau sekarang melaksanakan pilkades 8 tahun lagi ya kayak gini lagi, pilkades lagi. Kalau memang undang-undangnya masih tetap diberlakukan, dan itu saya rasa hal yang biasa. Hal yang wajar ya Bapak ya. Hal yang wajar, dan masyarakat saya yakin masyarakat dewasa dalam berdemokrasi.
Iya, yang penting jangan ada provokasi, yang penting kita berdemokrasi dengan damai. Laksanakan Benar. Pilkades demokrasi ini dengan baik dan santun ya. Wow. Jangan terpecah belah, jangan terprovokasi oleh hal-hal yang nantinya akan merugikan kita Boleh semua. dong minta tepuk tangannya untuk Bapak kita, Bapak Camat kita luar biasa. Dan ini tadi untuk warga ya Bapak ya, karena kita mendekati Pilkades. Dan untuk calon kepala desa sendiri dan timnya Bapak, apa yang mau disampaikan Bapak sendiri agar bagaimana proses tersebut bisa berjalan lancar, tidak memecah belah masyarakat, untuk para calon kepala desa sendiri Bapak? Ya, untuk para calon kepala desa nanti akan dikasih kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi, melaksanakan kampanye, tunjukkan ke masyarakat. Sekarang sampaikan visi misi yang baik. Ya, itu kan biasanya calon kepala desa itu punya visi misi. Ya, sampaikan ke masyarakat visi dan misi yang terbaiknya agar masyarakat dapat melihat, dapat memilih mana kira-kira calon pimpinan dia nanti yang pantas memimpin desanya masing-masing. Dan kita juga semua berharap panitia pelaksanaan kegiatan ini benar-benar berjalan netral ya, bekerja dengan baik. Tidak ada tekanan dari pihak manapun dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya rasa itu. Boleh dong minta tepuk tangannya. Jadi untuk Bapak calon kepala desa, mudah-mudahan kalaupun nanti sudah terpilih amanah ya Bapak yang pastinya mendengarkan keluh kesah warga dan yang pastinya bisa membimbing warganya dengan baik begitu ya Bapak ya. Ada satu lagi nih Mbak. Apa satu itu, lagi Pak? untuk pesan saya untuk masyarakat Kecamatan Cibitung terutama saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada masyarakat kita Kecamatan Cibitung yang sudah bisa menjaga lingkungannya dengan baik, ya membangun lingkungannya dengan baik. Karena memang saya yakin masyarakat Cibitung ini luar biasa Mbak. Ada salah satu contoh di masyarakat kita di RW kita, ya dia bisa membangun lingkungannya sendiri, tidak mengandalkan anggaran dari minta bantuan dari Pemda karena memang prioritas pembangunan kita ini kan cukup banyak ya dengan anggaran yang terbatas, tapi prioritas pembangunan itu cukup tinggi. Dan saya juga terima kasih banyak masyarakat kita yang sudah menjaga dan membangun lingkungannya sendiri. Di antaranya bisa membangun posyandu sendiri, bahkan ada beberapa masyarakat yang bisa merawat jalan sendiri dia. Ada beberapa. Jalannya dirawat sendiri, dibangun sendiri. Wah, itu luar biasa. Saya apresiasi terhadap masyarakat kita itu ya. Iya, jadi mudah-mudahan untuk Pilkades tahun ini aman semuanya, berjalan dengan damai. Dan satu lagi Bapak, untuk mengatasi perkembangan semakin berkembangnya berkembang pesatnya penduduk Cibitung, itu bagaimana mensosialisasikan apa dengan mendukung program keluarga berencana atau seperti apa? Karena semakin hari nih Bapak nih penduduk Cibitung itu semakin lama semakin banyak gitu dan semakin padat di sini Bapak. Itu bagaimana Bapak? Ya, jadi memang tidak bisa kita pungkiri Kecamatan Cibitung ini adalah penyanggah dari kecamatan lain yang ada kawasan-kawasan industri gitu ya. Di Cikarang Barat itu kan kawasan industri besar ya, di daerah Cikarang itu kawasan-kawasan industri besar, dan mungkin juga penduduknya adanya di sini, ada di Cibitung gitu ya. Dengan tumbuhnya beberapa perumahan yang sangat pesat ya Bapak ya. Di Cibitung ini, sehingga masyarakat kita pasti bertambah tuh. Kita bayangkan saja misalnya satu perumahan dia ada 600 rumah, kita bayangkan tuh. Kalau satu rumahnya ada 3 penghuni aja, udah berapa tuh sekali masuk tuh penduduk Cibitung. Dan itu bagaimana untuk mengatasi biar tidak terlalu lonjakan penduduk sedemikian banyak itu Bapak? Kalau untuk tadi yang Mbak bilang program keluarga bencana itu pun masih terus kita gaungkan ya, agar apa ya, agar bukan banyak anak banyak rezeki. Iya benar Bapak. Kalau zaman dulu kan banyak kan. Sekarang itu kita walaupun anak 2, anak 3, tapi gizinya dicukupkan. Harus dicukupkan, benar sekali. Nanti pendidikannya juga harus kita berikan fasilitas yang baik. Benar. Saya rasa itu yang terbaik buat anak-anak kita nantinya. Boleh dong minta tepuk tangan untuk Bapak kita. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dari kami Info Cibitung Official Bapak. Apa program prioritas Kecamatan Cibitung yang paling ingin diwujudkan dalam waktu dekat Bapak, di waktu-waktu dekat ini Bapak? Selain tadi yang saya sampaikan, kita punya PR banyak nih Mbak ya. Punya PR yaitu
ada beberapa jalan-jalan longsoran yang di sepanjang Cibel Kali itu JBL, ya, benar. Itu ada jalan inspeksi di Kali Cibel itu beberapa titik terjadi longsor karena memang ini adalah jalan yang utama ya, jalur penghubung utama untuk masyarakat bisa berdagang, bekerja, sekolah. Saya terus berkoordinasi sebagaimana tugas fungsi saya dengan dinas-dinas terkait agar penanganan longsor-longsor jalanan di Cibitung ini dapat segera terrealisasi, dan terus itu saya terus intens tuh lakukan koordinasi terhadap penanganan jalan longsor yang di sepanjang Kali Cibel itu. Saya rasa Luar biasa, kita boleh dong minta tepuk tangan untuk Bapak kita ya. Dan untuk seluruh warga Cibitung semuanya boleh kita mengkritik kinerja para pejabat kita, tapi harus dengan kritik yang sopan, dengan kritik yang dengan lisan yang baik, dan juga kritik jangan sampai jempol kita itu jadi jempol yang sangat jahat gitu ya. Jadi haruslah berbicaralah yang baik, mengkritiklah dengan hal yang baik, dan menulislah dengan hal-hal yang baik juga, agar hal baik itu kembali kepada diri kita sendiri. Begitu ya Bapak ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ance Sunarto, Bapak Camat kita yang telah bersedia hadir dan menjawab berbagai ekspresi masyarakat bersama ICO Info Cibitung Official. Bapak terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Angel. Dan terima kasih banyak atas waktunya dan semuanya. Saya Angel dan seluruh kru yang bertugas di Info Cibitung Official mohon undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa dengan basa-basi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Cibitung Official lebih dekat dan lebih cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih banyak Bapak. Medianya warga Cibitung lebih cepat, lebih dekat. Dari jalanan sampai gang kecil, semua berita hadir tampil. Info terkini setiap waktu, suara warga jadi satu. Kemacetan dan kejadian, kuliner viral dan hiburan, semua terangkum dalam berita untuk warga kita semua. Cepat menyapa setiap hari, menyatukan informasi dari warga untuk warga. Cibitung selalu bersama. Info Cibitung Official, medianya warga Cibitung, lebih cepat dan lebih dekat, menyampaikan semua kabar tepat. Info Cibitung Official, suara rakyat jadi kuat, selalu hadir tanpa batas untuk Cibitung yang hebat. Breaking news langsung tayang, peristiwa datang tak terhalang. Dari pagi hingga malam, info hadir makin tajam. Media sosial jadi saksi, semangat warga terus bersatu lagi. Instagram, TikTok, YouTube juga, Facebook ramai semua suka. Kami hadir bukan sekadar berita, tapi jadi bagian cerita tentang kota dan harapan untuk masa depan Cibitung gemilang. Info Cibitung Official.